Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, sahabat, kolega, ibu, bapak, para Pak Yai, Bu Nyai, izin saya akan membaca dan menganalisa kitab Risalatul Mudzakarah. Untuk itu mari kita izin para guru-guru kita, dan kita mulai dengan bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan maunahnya, keberkahannya. Semoga kita senantiasa mendapatkan ilmu nafi' dalam rangka khasyatullah, takut pada Allah. Biqouli alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita meneruskan di ujung dari kitab Risalatul Mudzakarah yang membahas masih pandangan kita tentang dunia. Kalau pada hari-hari sebelumnya kita membahas dan sampai hari ini membahas tentang dunia, bukan berarti kita anti dunia, tetapi kita jangan ta'aluk istighol bidunya, jangan bergantung dan juga jangan disibukkan urusan dunia. Tapi dunia semata-mata kita jalani, dan dunia cukup di tangan, tidak dalam rangka dimasukkan hati. Artinya kaya boleh, ya, aghnia boleh, mengemban amanah di dunia ini boleh, menjadi pejabat boleh dan sebagainya. Tapi itu tidak usah dimasukkan di hati, karena jabatan itu semua ad-dunya lil akhirat, untuk akhirat. Bapak Ibu sekalian, kita pada satu bukan makalah, satu paragraf kemarin di ujung di dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan, ya man yamsikus sama'u antaqa 'alal ard, wahai zat yang menahan langit atas jangan sampai jatuhnya bumi, jatuhnya langit ke bumi, illa bi'idnihi amsik annid dunya, kecuali dengan seizinnya, maka tahanlah dunia itu dariku. Artinya kita jangan sampai tergantung, ta'aluk, istighol, sibuk urusan dunia. Boleh kita menjalani urusan dunia, tapi Bapak Ibu sekalian itu adalah dalam rangka akhirat. Urusan dunia itu ada dua. Yang pertama tajrid. Tajrid adalah satu makom di mana seseorang karena dekat dengan Allah, rezeki itu digelontor tanpa macam-macam, cukup ikhtiar, Allah memberikan min ghairi la yahtasib. Allah memberikan rezeki yang tak terduga, gelontor. Tapi pada umumnya seperti kita itu harus asbab, kausalitas. Jenengan kerja dapat uang, jenengan rajin dapat uang, jenengan bodoh, jenengan males, ya uangnya sedikit. Tapi ada orang yang uangnya banyak tanpa harus bekerja keras. Itu namanya sudah makom tajrid. Allah memberikan sesuatu yang memang itu jatah tanpa harus macam-macam. Tapi sebaliknya juga ada orang yang siang malam
ya, bekerja tapi juga begitu-begitu saja. Jangan disesali, itu bikismatillah. Itu adalah sesuatu yang telah terbagikan oleh Allah. Karena itu kita harus ridho biqadhaillah. Ridho dengan ketentuan Allah. Kalau sudah seperti itu, kita tenang. Hidup menjadi tenang. Tidak dikejar-kejar oleh urusan dunia. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyima bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhala Ibrahimu ibnu Adham 'alal Mansur. Ya, pada satu saat Syekh Ibrahim bin Adham, waliullah min zaman Khalifah Al-Mansur, ya, insya Allah ini dari Bani Abbasiyah ya. Faqala, maka mereka berkata, Syekh Mansur tadi, Khalifah, ya, ya Ibrahim matakulu, apa wahai Ibrahim yang bisa engkau katakan? Fa'ansadahu, lalu Syekh Ibrahim menyenandungkan satu syair. Narqa'u dunyana bitamziki dinina faladinuna bakin wala manarqa'un. Kita menambal dunia, kita sekaligus mengoyak agama. Faladinana bakin, lalu tidak ada pada agama kita yang tersisa, wala narqa'u, dan tidak pula sesuatu yang bisa kita tambal. Artinya kalau kita ta'aluk, kalau kita tertuju istighol, disibukkan urusan dunia, maka biasanya akhiratnya keter. Jadi dunia dijalanin saja, yang ada amanah apa dijalanin. Kalau lebih dari itu, kita akan gimana cara nambal urusan agama kita? Urusan akhirat kita hanya ditutupi urusan dunia. Ngaji Quran saja nggak mau. Zikir mulut itu keluh. Sulit, rugi. Dunia untuk nambal agama itu nggak cukup. Nah, karena itu dunia untuk agama, dunia untuk akhirat. Jangan sebaliknya, agama untuk dunia. Jadi karena ini khalifah, karena ini sang raja, maka dengan demikian disenandungkan oleh ulama sufi, ulama tarekoh, yaitu Syekh Ibrahim bin Adham. Itu Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat di dalam kitab Hilyatul Auliya juz 8 halaman 10 atau Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 203 baris ke-18-19. Wa qala insanun li Dawud ta'i ausoniyin, maka seorang pernah berkata kepada Syekh Abu Daud At-Ta'i, beliau mengatakan, au sini, berilah aku wasiat. Faqala lahu sum anid dunya, lalu Syekh Daud berkata kepadanya, sum anid dunya, berpuasalah engkau dalam urusan dunia, waz'al fitratal akhirah, dan jadikan buka puasamu itu nanti di akhirat. Jadi memang dunia bukan tempat senang-senang. Dunia adalah mazra'atul akhirah. Senang boleh, Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi wa fil akhirati hasanah. Senang boleh, senang-senang yang nggak boleh. Nah, ini yang ada itu, manusia di dunia itu bersenang-senang, riya, sehingga hatinya itu qaswat, hatinya itu gelap, hatinya aswadul qulub, karena senang-senang banyak tertawa itu, ya.
Wa firra minan nas firaraka minal asad, dan larilah engkau dari manusia seperti halnya engkau sedang dikejar dari asad, macan singa. Jadi dengan demikian kita larinya jangan ke urusan dunia, larinya ke urusan akhirat. Jadi kalau dikejar dunia kita takut, karena itu kita harus lari. Karena takut kita lupa pada Allah karena urusan dunia tadi. Wa ra'ahu rajulun fil manam wa wa ya'tu faqala lahu. Ya, diteruskan Syekh Daud tadi melihat Syekh Daud di dalam mimpi, beliau berlari. Ya, wa wa ya'tu faqala lahu, maka ia berkata kepada beliau, "Ya Aba Sulaiman, malak, wahai Abu Sulaiman, bagaimana kabar Anda?" Di dalam mimpi itu, faqala al-an afaltu minasijni, lalu Syekh Daud mengatakan, sekarang aku telah lari dari penjara dunia itu. Ad-dunya sijnun itu di sini. Dunia itu memenjarakan kita, hati kita, orientasi hidup kita tertuju dunia sehingga lupa pada akhirat. Dalam mimpi itu muridnya menemui Syekh Daud tadi dan dia mengatakan, sungguh saya telah lari dan lari dari penjara dunia itu. Falamma staqaidha qila lahu, lalu tatkala lelaki itu bangun kepadanya, kemudian nyari informasi, diceritakan, mata Dawud at-Ta'i, sungguh Syekh Ad-Daud at-Ta'i tadi telah meninggal. Jadi dia selamat dari urusan dunia. Karena dikejar-kejar dunia, dia akhirnya lari sehingga beliau wafat, tidak sempat dikejar-kejar urusan dunia. Tapi dunia mengikuti, bukan dia yang mengikuti dunia. Cerita ini dapat dilihat di dalam kitab sama Hilyatul Auliya juz 8 halaman 245, kemudian Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 222. Bapak Ibu sekalian, itu menunjukkan begini, bahwa kita lari itu dari urusan dunia bukan berarti anti dunia ya. Karena memang nggak bisa orang itu lupa, lepas dari dunia. Tapi dua aja syaratnya, jangan tergantung. Jangan disibukkan urusan dunia. Dunia tetap kita jalanin. Kalau alhamdulillah kita diberi kaya lebih-lebih, itu nggak usah dimasukkan hati. Ya, nggak usah dibanggakan. Saya begini, saya begini, nggak perlu. Karena itu justru bisa menjadikan kita itu tertutup hati kita karena urusan dunia tadi. Kita lanjutkan Bapak sekalian rahimakumullah. Wa qala al-Fudail Ibnu Iyad rahimakumullah, ini juga sama, kitab-kitab sufi selalu menyebut Ibrahim bin Adham, kemudian Al-Fudail bin Iyad, ini salah satu dari wali yang beliau insya Allah cerita, salah satu ceritanya menggendong ibunya pergi haji ya dari Irak, itu digendong karena sayangnya, karena birrul walidainnya, kepada orang tuanya. Beliau mengatakan gini, ju'ilas syarru kulluhu fi bait, dijadikan kejelekan seluruhnya ada di rumah. Wa ju'ila miftahuhur rahbatu fid dunya, dan dijadikan kuncinya itu seorang terhadap dunia. Wa ju'ila miftahuhur rahbatu fid dunya, dan dijadikan kunci itu senang terhadap dunia. Wa ju'ilal khair kullu fi bait, dan dijadikan kebaikan seluruhnya ada di dalam rumah. Wa ju'ila miftahur zahadatu fid dunya, dan dijadikan kuncinya itu apa? Zuhud, ya, zahadata fid dunya. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Kuncinya zuhud. Kita kaya kalau kita nggak tergantung dengan urusan dunia, itu zuhud. Orang sedang-sedang kalau yang dipikirkan dunia terus, sehari-hari minta ini, minta itu, ya pikiran selalu dunia, itu meskipun dia kurang mampu, itu bukan zuhud. Karena yang dia cari adalah urusan dunia. Meskipun dia kaya tapi tidak mencari dunia, tapi dunia datang sendiri dan itu tidak dimasukkan hati, itu zuhud. Jadi beda zuhud dengan orang yang ngejar dunia adalah seberapa besar seseorang itu bergantung dan disibukkan dengan urusan dunia. Wa miftahuhuz zahadati fid dunya. Maka kalau engkau bahagia, zuhudlah dalam urusan dunia. Bapak sekalian, kalau sudah seperti ini, jangan lunglai, Anda kerja terus. Yang jadi direksi, alhamdulillah kemarin murid kita ada salah satu direktur PLN, alhamdulillah ya, diangkat kemarin sore, ada murid kita, ya, alhamdulillah. Terus kerja baik. Yang masih dengan EVP kerja keras. Tapi jangan lupa urusan akhirat, ngajinya, baca Qur'annya, sholat malamnya, jangan putus. Sehingga dunia itu cukup ada di pergelangan tangan saja, nggak usah dimasukkan hati. Cerita ini ada di dalam sama kitab Ihya halaman 237 juz keempat baris keempat dan 3 baris 3 dari bawah ya, 3 baris dari bawah, atau kitab Az-Zuhdi wa Sifatiz Zahidin halaman 43 dan ini menjadi bagian dari cerita elaborasi dari hadis. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Syekh Fudail, masih Syekh Fudail. Wa qala rahimakumullah, dan berkata Syekh Fudail rahimakumullah, lau kanat dunya dhahaban, seandainya dunia itu emas, yafna wal akhiratu khazinan yabqa, sedangkan emas tadi sudah musnah, sedangkan akhirat itu hanya porselin yang bisa kekal, ya, lakana ya bagilana antu athiro khazian yabqa, maka pastilah patutnya engkau memilih porselen ya jelek tapi abadi di akhirat, daripada milih emas di dunia yang itu hanya berapa? 70 tahun, 80 tahun kita memiliki emas itu, setelah itu kita tinggalkan. Lebih baik porselen tapi abadi di akhirat. Ya, ala dhahabin yafna, daripada emas yang gampang musnah tadi. Pertanyaannya buat kita semua, ya Allah, fa kaifa wa dunya khafiyun yafna wal akhiratu dhahabun yabqa. Maka bagaimana kalau yang di dunia kita anggap porselen saja gampang musnah, wal akhiratu dhahabun yabqa, sedangkan akhirat itu emas yang kekal. Pilih mana Bapak Ibu sekalian? Tentu kita semua memilih emas yang kekal di akhirat. Dunianya masih dapat porselen, tapi akhirnya emas yang abadi. Jadi dengan demikian, ini pilihan Bapak Ibu sekalian. Pilihan panjenengan semua, kita semua. Dunia ini kita jadikan untuk menuju akhirat, atau ad-dunya lid dunya, atau dunia untuk dunia. Kalau pilihannya dunia lid dunya, maka Anda, kita semua akan tertipu, ghurur, mata'ul ghurur. Ya, kita hanya sendagurau, tertipu, kebahagiaannya semu, dan itu tidak lama, hanya beberapa saat saja di dunia itu bahagia. Kita menginginkan emas yang abadi dan itu di akhirat. Ini sama
dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 203 baris ke-11 dan sampai baris ke-13. Bapak sekalian, mari kita lanjutkan. Masih Syekh Fudail. Wa qala rahimullah, dan Syekh Fudail masih mengatakan, lau ataitu bidunya, seandainya seorang mendatangiku dengan membawa dunia, wakilali, maka katakanlah kepada mereka, ya, khud halalan bila hisabin, ambillah dunia itu dengan halal tanpa ada hisab. Lakunta astaqdiruha kama yastaqdiru ahadabul jifah, maka pastilah dunia itu seperti binatang yang menjijikan, sebagaimana rasa jijiknya seorang dari kalian terhadap jifah, terhadap bangkai. Idza marra biha, kalau kita berjalan berjumpa dengan jifah tadi, antusiba thawabahu, maka engkau takut najisnya dunia itu akan mengenai, ya, thawbahu, pakaian kita. Jadi dengan demikian, mana ada dunia tanpa dihisab? Mana ada Anda penguasa, Anda punya jabat yang tidak dihisab? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Nggak ada. Hartanya banyak, ya dihisab. Kalau hartanya banyak sedekah untuk kepentingan banyak, untuk pesantren, untuk dakwah, alhamdulillah, itu bagian dari harta yang sesungguhnya. Tapi kalau sudah kaya pelit, ya sudah, itu akan dihisab. Nah, karena itu pakai Bapak sekalian, Rasulullah mengatakan ad-dunya jifatun, dunia itu bagaikan bangkai. Maka di situ orang idza marra biha antusiba saubahu. Kalau orang melintasi dunia, melintasi bangkai itu, dia akan takut kecipratan najis atas dunia itu mengenai pakaiannya. Bapak sekalian, terakhir, semoga ini bisa menjadi ibrah kita semua. Cerita itu ada di Ihya Ulumuddin juz 3, ya, dan di halaman 204. Ini ditukil oleh Syekh Alwi Al-Haddad. Sekarang dari Imam Syafi'i melihat dunia seperti apa. Wa qolal Imam Syafi'iun rahmatullah, ya, di dalam ini semoga kita bisa mengambil ibrahnya. Wa nallahu bima bi ulumya fitarain, amin ya rabbal alamin. Imam Syafi'i mengatakan begini, lau kanat dunya tuba'u fis-suq, seandainya keberadaan dunia itu diperjualkan di pasar, ini dunia, ini jabatan, ini kekuasaan, diperjualbelikan. Dalam pandangan Imam Syafi'i, maka beliau mengatakan lamastaroituha biroghifin, pastilah aku tidak akan membelinya meskipun dengan sepotong roti. Ini Imam Syafi'i itu sangat sofistik, sangat hati-hati. Di antara 4 madhab yang lain, memang yang hati-hati itu Imam Syafi'i. Meskipun hanya sekedar 1 roti pun saya nggak akan mau membeli, menurut Imam Syafi'i. Alla arofiha minal afat, ketahuilah aku telah melihat dunia banyak malapetaka karena urusan dunia ini. Apa? Karena harta apa? Congkrah dengan teman. Karena harta apa? Tidak akur dengan keluarga karena warisan. Betul? Betul Ibu, Bapak? Guyonya linak lijo linggo liwo. Kalau sudah urusan dunia itu lilna, lali anak, lijo, lali bojo, liwo, lali morotuwo, linggo, lupa kepada tetangga. Matanya tertutup karena urusan dunia. Karena itu ala arofiha fil minal afat. Karena itu dunia banyak yang menghantarkan afat,
malapetaka. Karena itu Rasulullah mengatakan hubbud dunya ra'sul khotiyah. Mencintai dunia yang keterlaluan itu ra'sul khotiyah, ujung, sumber, fondasi dari segala khotiyah yang bisa menghancurkan, memutus urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian, wa qala rahimahullah, Imam Syafi'i bersenandung, wa man yajhalid dunya fa inni tami'tuha wa sika ilaina adbuha wa adabuha. Siapa saja yang tidak tahu terhadap dunia yang fana ini, fa inni tami'tiha, maka sungguh engkau akan rakus terhadap dunia. Pengen ini, pengen itu, jabatan ini, jabatan itu. Ya, jadi ketua umum organisasi itu cukup 2 periode. Ngapain 5 periode? Karena ini apa? Astagfirullah, fa inni tami'tuha. Orang kalau sudah senang dunia cenderung tamak. Presiden aja 2 periode kok. Gitu loh Bapak sekalian. Ngapain diperbudak oleh organisasi? Mengabdi cukup 2 periode. Mengabdi ke tempat lain. Gitu. Nah, maaf ya kalau saya baca ini, karena ini membaca Imam Syafi'i, bukan menilai orang, enggak. Ya. Karena itu presiden dibatasi 2 periode, ya. Wasiqa ilaina adbuha wa adabuha. Dikirimkan kepada kita manis dunia itu, wa adabuha, dengan siksaannya. Udah, ketua umum apapun itu cukup 2 periode. Alasannya amanah. Amanah kalau kita nggak mau kan sudah cukup. Alasannya ini saya dipercaya, ini masa 5 periode, 6 periode kayak Pak Harto aja. maaf. Cukup, kita akan tergantung, kita akan disibukkan sesuatu yang mengurangi dekat kita dengan Allah. Dilanjutkan oleh beliau, falam aroha illa ghururon wa batilan kamalaha fi dhahril falati syarabuha. Maka tidak pernah aku melihat dunia kecuali dengan tipuan, hurur, wabatilan, dan kebatilan. Kamalaha fi dhahri, sebagai penampakan di tengah-tengah, al-falati, padang sahara, syarabuha, yang fata morgana, dianggap air tetapi sesungguhnya hamparan padang sahara. Saking hausnya urusan dunia, itu ada air. Jabatan ketiga, keempat, kelima, air. Ternyata apa? Ternyata itu fata morgana. Nggak akan bahagia. Nah, terakhir, wa ma hiya illa jifatun mustahilatun. Dan bukan apa-apa dunia, melainkan hanya bangkai yang berubah busuk. Bangkai itu ada yang busuk? Pasti busuk kalau sudah bangkai. Alaiha kilabun himmanun imanastidhabiha. Maka kalau sudah busuk, anjing-anjing akan mengelilinginya dan untuk menarik-narik, merobek-robek dunia itu, merobek diri kita. Betul Bapak-Ibu sekalian? Semakin kita contohnya, kita dirobek-robek urusan dunia. Pagi, siang, malam yang diurus urusan dunia. Jangan ya dek, jangan ya bu, jangan ya, jangan. Jalanin. Jenengan kaya boleh, tapi jangan masukkan hati. Karena kekayaan itu amanah yang kadangkala kita tidak bisa menolak karena kaya itu. Tapi yang penting zuhud. Jangan merasa itu milik kita, semuanya milik Allah, titipan Allah. Tapi kalau jenengan kerja yang keras, kerja keras, asbab, bekerja gitu, amanah.
jalanin. Nanti pada sampai pada tempatnya yang dikehendaki Allah. Ditutup syairnya Imam Syafi'i, fa in tastani baha yastani tastani biha, ya, ristasilman li ahliha, wa in tastadhibaha khajadabatka kilabuha. Maka jika engkau, Bapak Ibu sekalian, menjauhinya, maka engkau akan menyelamatkan penghuninya. Artinya kalau kita tidak sampai mencintai dunia yang jifah, yang bangkai itu, maka kita akan selamat. Wa in tastadhibiha jabatka kilabiha, dan jika menaruhnya, maka anjing-anjing akan bertengkar. Dan jika engkau menariknya, maka anjing-anjing itu juga akan bertengkar denganmu. Jadi artinya kalau kita juga urusan dunia, maka berarti kita tengkar dengan anjing-anjing tadi, rebutan balungnya dunia itu. Bapak sekalian, mohon maaf ya, ini agak keras buat kita. Biar kita apa? Biar kita tidak lupa bahwa kita itu akan kembali ke hakikiyun, asliun, watoniun, negeri yang hakiki, yang asli, yaitu akhirat. Karena itu kita milih dunianya emas, akhiratnya lebih dari emas. Tadi kan, daripada kita memilih dunia emas, akhiratnya porselen. Tapi harus memilih, kita memilih emas di akhirat yang abadi daripada porselen. Tapi kita memilih moga-moga dunianya emas, akhiratnya emas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan saya, mungkin salah ucap, salah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan ibu-ibu sekalian. Mohon kiranya berkenan untuk memaafkan. Alfu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.